jujur fenomena sekarang dengan banjir informasi di dunia digital itu, kita harus kembali jauh ke belakang pada masa abad ketiga Hijriah, di mana Bukhari membentengi dirinya untuk memvalidasi, mengkoreksi sekian riwayat yang ia terima. Karena Bukhari merasa, ini kok arus hadis kok liar segini. Bukhari kan pernah mengatakan, aku hafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Tapi setelah aku seleksi, hanya sekian ribu hadis yang aku layak tuliskan dalam kitab Sahih. Nah kan, tantangan santri juga, misalnya ada kaitannya yang seperti postingan-postingan atau web-web radikal, tapi berada di rating lebih tinggi daripada yang media-media moderat. Nah, ya. Itu menurut tanggapan Kang Tajud sendiri bagaimana? Biar lebih eksis gitu loh. Saya juga punya pengalaman riset tahun 2019 tentang isu yang sering ramai muncul di Muslim Indonesia. Lebih tepatnya tentang hadis yang populer, bahkan semua pun orang itu hafal, tapi tidak tahu mungkin sumbernya dari mana, tapi hafal. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis itu kan, kalau saya belajar dari kasus yang jenengan tanyakan itu, hadis itu kan siapapun pasti kenal, pasti hafal, dan pasti tahu kalau hadis itu keluarnya itu musiman. Ya, pas musim-musim seperti itu. musim ucapan selamat Natal boleh atau tidak, nanti munculnya hadis itu man tasyabbaha. Valentine ini agak sepi nih. Biasanya rame Valentine itu, hukum Valentine seperti apa itu lumayan agak sepi nih. Dibolehin apa enggak Ya, gitu. pasti kalau diruntut itu pasti kalau yang mengatakan tidak boleh itu pasti dasarnya adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi tidak tahu ya ini sudah tanggal berapa ini? 18. 18 Padahal kan 14 ya Valentine itu. Ya. Tumben agak sepi nih tumben. Kenapa? Saya tidak tahu apa sudah bosan tanya-tanya itu. Mungkin bosen ngasih Mungkin contoh. bosan itu. Tapi kalau Anda cari di literatur media online, ada semua itu fatwanya. Anda mau yang cari haram ada, yang membolehkan ada, kan itu. Ada yang antara boleh, antara nggak boleh juga ada. Di situ kemudian saya ingin melihat bagaimana respon media online terhadap hadis itu. Ternyata memang bisa ditebak. Ketika nalarnya, mainstreamnya adalah mainstream model tipe salafi, dalam artian salafi yang memang bagian dari tradisi ajaran Wahabi, ajaran Muhammad Abdul Wahab itu cenderung mengharamkan. Nah, kita tahu, kalau kita urut genealoginya kan arahnya memang cenderung puritan dan memang tekstual, dalam artian membaca teks sesuai dengan apa adanya maknanya itu. Tapi ketika saya tengok hadis itu juga dikutip untuk menarasikan sebuah jawaban di NU Online, Duta Islam, itu agak berbeda. Nuansanya Agak berbeda. Agak kata tasyabuh kemudian ditafsir, diperinci. Tasyabuh ketika memang mendekati akidah dan bisa berindikasi merusak akidah, maka diharamkan. Tapi kalau hanya sekedar tasyabuh yang sifatnya hanya aksesoris, materi duniawi seperti ya orang non muslim pakai apa? Pakai jas, kita juga pakai jas. Orang non-muslim pakai sepatu, kita pakai sepatu. Dalam konteks seperti itu masih diperbolehkan selama tidak mengganggu akidah. Jadi ada tafsirnya. Yang saya paling kaget itu ketika lihat di islamlib.com. Islamlib. Itu yang dulu yang jil itu malah lebih jauh lagi, tidak ada urusannya tasyabuh itu dengan peringatan-peringatan itu. Itu hanya urusan materi duniawi yang tidak perlu dilandasi dengan dalil-dalil agama. Jadi ternyata respon seperti itu. Nah, kalau jenengan tanyakan jujur saja, kata beberapa pegiat media online itu, kanal-kanal media online yang berbasis moderat itu sudah menguasai. Sudah menguasai. Kalau pakai angka ya. Anda tanya risetnya, kamu cari di Google ketemu bahwa NU Online itu sekarang yang paling di atas katanya. Diminati. Yang paling diminati. Masyarakat. Logikanya gini saja, dulu memang tidak bersuara itu namanya NU Online, beberapa media online yang moderat nggak bersuara. Tapi ketika tadi dia dibangunkan, dikagetkan dengan tetangga yang rame, ya kan? Nah, dia juga akhirnya rame. Dan ketika rame, kita tahu jamaahnya banyak, puluhan juta. Ambil aja kalau tiap hari sekitar 1 Jawa yang NU itu
nge-share atau buka situs itu, maka berapa orang yang bisa mengakses itu? Banyak ya. Nah itu jadi kita terkadang masih ditakut-takuti dengan narasi-narasi itu. Tapi yakinlah bahwa media online tidak akan pernah diam dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh media-media yang cenderung mohon maaf provokatif atau yang mengajak pada hal yang tidak menenteramkan masyarakat. Jadi ketakutan itu harus diwaspadai dengan cara ya tadi, gerakkan lagi akses media-media yang memberikan nuansa-nuansa harmoni, nuansa toleransi, nuansa moderat dalam beragama berbangsa itu. Ya. Menurut Kang Taju sendiri bagaimana sih menumbuhkan kiat-kiat para santri yang saat ini beberapa belum menguasai dunia literasi seperti itu? Literasi digital itu kan katanya adalah bagian dari istilahnya anugerah yang diberikan oleh kaum milenial. Maka soyogianya penguasa arena ini adalah kalian-kalian yang muda-muda itu. Generasi milenial. Saya itu kelahiran 80-an yang katanya memang masih kategori milenial. Tapi kan saya adalah produk pola laku dari tradisi yang sebelum saya. Jadi kecekatan saya akan jauh ya dengan kecekatan-kecekatan anak-anak sekarang. Nah, satu hal yang perlu disadari adalah literasi digital sekarang itu sangat terbuka sekali. Seakan-akan tidak ada kontrol dan remnya. Kalau hanya sekedar akses berita, narasi-narasi informasi yang memang hanya sekedar urusan berita sosial politik, ya isu-isu atau berita entertainment lah, is okay, nggak masalah. Tapi yang perlu diantisipasi adalah ketika narasi-narasi berita itu kemudian berkaitan dengan pola perilaku keagamaan. Maka ini yang harus diwaspadai. Diwaspadai dalam artian bahwa arus informasi yang begitu masif dalam literasi digital kita itu harus direm, ya, harus difilter dengan pengetahuan keagamaan kita yang mapan atau daya kritis keagamaan yang matang. Berarti perlu kritis ya? Nah iya, ini kan masih berita. Berita itu dalam bahasa Arabnya khobar. Khobar itu imma kadza sahihan wa imma kadza kitsban. Ada kalanya itu informasinya benar, ada kalanya informasinya salah. Maka kalau yang lainnya monggo lah. Anda mau cari narasi tentang bagaimana cara membuat masakan tertentu, itu kan nggak usah pakai narasi cari wah dikritisi ini menu ini komposisinya salah, nggak penting itu. Tapi kalau yang narasi diberikan itu adalah narasi agama, teks-teks agama, tafsir terhadap teks agama, ini yang perlu dikritisi. Dikritisi dari siapa? Pertama konten. Ya. Kedua adalah siapa penyajinya. Jadi jujur fenomena sekarang dengan banjir informasi di dunia digital itu, kita harus kembali jauh ke belakang pada masa abad ketiga Hijriah, di mana Bukhari membentengi dirinya untuk memvalidasi, mengkoreksi sekian riwayat yang ia terima. Karena Bukhari merasa ini kok arus hadis kok liar segini. Bukhari kan pernah mengatakan aku hafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Tapi setelah aku seleksi hanya sekian ribu hadis yang aku layak tuliskan dalam kitab sahihku. Ini menunjukkan bahwa banjir informasi itu harus dibarengi dengan kualitas kritik yang matang. Apalagi bicara soal agama. Karena sekarang itu, ini kita sharing bareng-bareng saja. Orang sekarang, pemuda-pemuda sekarang itu dari sisi intensitas untuk belajar agama itu tinggi. Minatnya. Karena memang aksesnya sudah mudah. Cari Google, tanya bagaimana hukumnya sholat dengan mengangkat dua tangan. Itu caranya bagaimana? Gampang, nggak usah tanya guru, nggak usah. Tanya kitab, kesuwen. Belum tentu bisa baca kitab kuning juga. Iya, benar. Maka itu. Tapi tidak didasari dengan ketajaman dalam membaca berita. Apakah ini sesuai dengan itu atau tidak? Penyajinya siapa? Kontennya sesuai atau tidak? Narasi-narasi ini harus kita perjuangkan. Karena masih ingat itu, Ibnu Sirin, seorang tabi'in yang meninggal tahun 110 Hijriah itu pernah mengatakan intinya adalah
inna ahdil ahadis dinun fangduru amman ta'khudunha. Bahwa hadis-hadis ini, riwayat-riwayat Nabi ini itu adalah agama. Maka fangduru amman ta'khudunha. Maka lihatlah, cermatlah kepada dari siapa kamu mengambilnya. Karena apa? Apa yang kamu baca dalam satu tafsir pemahaman agama itu pasti akan secara gak langsung berdampak pada perilaku, sikap, dan yang lainnya. Nah, mengkoreksi, menyeleksi apa yang kita dapat itu menjadi alat bantu bagi kita untuk senantiasa berhati-hati dalam bersikap. Ya kan? Gak usah jauh-jauh agama lah. Apa yang kamu makan itu kan berdampak dengan apa yang kamu rasakan di dalam tubuhmu kan. Iya. Coba suka makan yang ada boraknya atau apa-apanya itu nunggu hancurnya fisik ini aja kan gitu sama. Jadi konsumsi agama juga harus selektif seperti itu. Nah sekarang banjir informasi harus dibarengi dengan kualitas daya kritik keagamaan yang kuat. Biar tidak terbawa arus itu. Filterisasi sekarang diperlukan. Literasi bagi kita yang merasa muda-muda kalian itu adalah literasi terhadap daya kritisisme dalam menangkap berita-berita yang ada. Terlebih informasi, narasi-narasi yang berkaitan dengan perilaku keagamaan. Itu saya kira itu yang paling. Saya akhirnya teringat ketika baca sejarah hadis itu. Ini suasananya kayak persis seperti Bukhari menyeleksi hadis itu. Capeknya kayak apa itu. Apalagi sekarang kalau Anda buka itu, di-share, satu share itu kan. Grupnya banyak itu. Banyak. Satu orang sekarang itu rata-rata punya grup minimal 10 itu. Banyak. Ya, banyak sekali. Itu kadang ada yang bilang share. Nggak, ketika dikonfirmasi dapat dari mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Gitu. Nggak mau bertanggung jawab dengan apa ya share kan. Padahal jangan-jangan mungkin kita bisa selektif. Kita punya filternya, kita punya daya kritisnya. Tapi belum tentu teman kita punya seperti itu. Akhirnya diakan saja itu informasi. Iya. Akhirnya dia korban dari informasi yang belum tentu valid informasinya. Maka saya kira perlu kesadaran-kesadaran itu. Kalau saya memang yang suka baca literatur dalam tradisi klasik ya, akhirnya saya sejarah itu ya berulang itu. Daya kritis sekarang itu karena banjir bandangnya informasi itu orang kemudian kuat-kuatan kalau dalam orang Jawa. Ya akhirnya memang benar apa yang pernah disampaikan oleh Gus Mus itu. Sekarang sing waras ora oleh ngalah. Kalau orang Jawa itu kan filosofinya sing waras ngalah. Kalau sekarang informasi seperti ini nggak terkontrol, orang seenaknya bisa mengakses informasi agama yang belum tentu itu valid informasinya. Ya sekarang orang yang waras nggak boleh diam lah. Gimana caranya? Ya dinarasikan melalui tulisan, ya melalui media online, YouTube aktifkan, kajian-kajian yang berbasis keagamaan yang kuat, pondasinya, sanadnya jelas, diperkuat lagi. Maka kayak sekarang boomingnya sekian ngajinya Gus Baha, ngajinya Gus Miftah, ngajinya beberapa tokoh-tokoh itu menjadi bagian dari arus membendung dan memfilter narasi-narasi yang dari sisi valid agamanya tidak kuat. Ya. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang merasa milenial sekarang itu. Nggih, Pak. Ya, milenial.